Kaget Bu? Kaget Pak? Kaget ya? Ya semoga yang kaget, yang datang ke sini bawa penyakit mudah-mudahan pulang dari sini disembuhin sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu masih semangat? Pak masih semangat Pak? Masih pagi. Iya masih pagi ya. Biar makin semangat kita awali dulu sama-sama dengan sholawatan, mau apa enggak? Ayo kita sholawatan biar kumpulnya kita pagi hari ini di acara ini mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Ayo keluar semua suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقطع اسم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban lemas amat ini ya. Masih pagi. Lah, ya. Ibu-ibu mah pagi-pagi mungkin mah ada yang udah sarapan lah. Kita datang sini belum minum apa-apa nih. Belum, Ramadan belum disediain kopi Ramadan ini. Entar sama. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke ulung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang belakang tangan ngikut juga. Emang pada nonton kan? Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wasilatil arham wa nahana 'anit tafarruqi wal ikhtisar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi wa asyraful anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fanalu darajatal ikram amma ba'du. Mau ngabarin ayang. Enggak. Ini catatannya ada di sini. Oh. Kirain tadi ngambil amplop gitu. Oh, belum. Nah, belakangan itu. Belakangan. Iya. Bukan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat yang terhormat kepada Bapak RT, Bapak Eko, yang terhormat kepada Ketua Mushola Al Ihsan, Bapak Ujang Didi, dan yang terhormat kepada Sahibul Bait Ibu Mutia, dan juga yang terhormat kepada Bapak Odong, Bapak Roso dan Pak Paijan, serta Teh Sifah Hasanah dan Kak Hilyatul Wahid. Dan doain mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mohon maaf bila Doni Dion tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama yang ada di sini karena emang kagak ada nama-namanya. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga yang sama-sama kami hormati para asatid wa asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, serta
Bapak ibu yang kami hormati, abang ade yang kami cintai, salam kenal dari dai aksi Doni Dion dari Bekasi. Gitu dong, tepuk tangan ya. Bapak ibu gimana semua kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Wajah-wajah semua ceria, calon penghuni surga. Amin. Sebelumnya kita mau nanya nih, Bapak sama Ibu kenal sama kita berdua? Kenal di mana? Oh, di TV. Gantengan di TV apa aslinya? Aslinya ya. Padahal mah deket saya, Bu. Oh, di Elang 7 saya. Iya, rumah saya di Elang 7, Pak. Itu jembatan 3 bisa, jembatan 2 bisa. Tadi masuk sini keder juga saya. Iya. Apa pakai map masuk dong sini ya? Jadi alhamdulillah demikian waktu 2019 Bu, aksi Indosiar itu mendapatkan juara 3. Kemudian 2020 Pak, waktu itu kan lagi pandemi ya. Jadi aksinya di rumah, namanya beraksi di rumah saja. Kita dapat juara 3 lagi. Nah, kemarin 2021 nih ajak aksi tingkat Asia diikuti oleh 5 negara. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Alhamdulillah, ini semua juga bukan karena kita, karena kedua orang tua kita dan bapak ibu semuanya yang mendoakan kita. Dan doain Pak, Bu doain mudah-mudahan Doni Dion kedepannya semoga tambah berkah. Amin. Masih semangat Bu? Kalau masih semangat saya mau nyapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, di sini semua kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh Bu? Boleh. Ayo kita coba deh. Salam takwa, berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Bosat emak-emak pojokan ada yang ngomong. Gimana? Itu kok Doni Dion kok cadel sih gitu. Oh iya. Loh, bertawa banget. Emang kalau ngomong cadel emang kelihatan. Kelihatan ya? Iya kan tadi ngomong kan tuh berkah, berkah, berkah. Iya ya. Iya. Tuh. Nah, pakai dicontohin lagi ya. Emang kalau orang ngomong R itu kan pakai lidah. Iya, kalau kita pakai tenggorokan. Gimana bunyinya? Iya kayak beda. Kayak sound system rusak. Iya, cuman nggak masalah juga sih. Gimana? Walaupun kita cadel tapi kita punya wajah yang ganteng. Bapak-bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kita bingung Bu, mau ceramah apa nih? Acara tasyakuran 7 bulanan. Lah yang ceramah ini belum punya anak ini. Jangan kan punya anak, nikah aja belum. Ya, iya. Nah, iya. Tapi makanya saya mau nanya sama ibu, Bu, kira-kira saya belum nikah, belum punya anak, boleh nggak ceramah tasyakuran 7 bulanan? Boleh lah. Iya. Lah orang belum mati aja boleh ceramah tentang mati. Masa kudu mati dulu ya Bu? Kan kagak. Ya alhamdulillah kita sekarang senang Bu, Pak bisa kumpul silaturahim kayak begini lagi nih. 2 tahun kemarin 2020, 2021 kita nggak bisa kumpul kayak begini ya Bu. Dibatasin semua. Apalagi kemarin 2021 tuh kita. Waduh, pusing banget PPKM. Tahu Pak PPKM ya Pak? PPKM. Para penceramah kagak manggung. Itu namanya dompet itu udah tipis banget tuh. Lumayan. Nah alhamdulillah sekarang nih udah dibuka lagi, alhamdulillah udah berjalan normal lagi, pemasukan juga ada lagi, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Makanya sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita angkat Bu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita pulang bawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jelas Bu? Pak, jelas Pak? Kalau udah jelas, maka cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lah katanya udah jelas tadi. Udah doa juga ya? Iya. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selayaknya keluarga,
seorang pasangan suami dan istri yang sudah menikah, maka hal yang paling ditunggu-tunggu yaitu kehamilan. Betul apa betul? Kehamilan, keturunan itu adalah impian. Karena dari proses kehamilan ini, Bu, nantinya akan melahirkan keturunan yang menjadi penguat di dalam rumah tangga. Dan juga keturunan ini nantinya akan meneruskan kedua orang tuanya. Betul nggak, Bu? Anak akan meneruskan kedua orang tuanya. Kita punya warisan, mau dikasih ke siapa kalau bukan ke anak? Punya jabatan, punya investasi, mau dikasih ke siapa kalau bukan ke anak? Bahkan sekalipun orang tuanya profesinya ya sebagai penceramah, pengajar, kiai, ustadz, ulama, maka itu akan diteruskan nanti oleh anaknya. Betul apa betul? Makanya biasanya kan di kita itu calon ibu, istri yang sedang mengandung tuh biasanya ketika memasuki usia 4 bulan, kadang-kadang banyak di antara kita ngadain acara syukuran kayak begini ya, Bu. Tapi sekarang diadain acara tasyukuran 7 bulanan. Boleh apa kagak? Boleh dong. Sama aja mau 4 bulan, mau 7 bulan nggak apa-apa, boleh. Kan tujuannya untuk mendoakan sang buah hati, untuk menyambut kelahiran sang buah hati. Makanya di ajaran Islam ini luar biasa. Sebelum 7 bulan ada yang namanya 4 bulan, di mana janin di dalam kandungan ditiupkan ruh. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika. Thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kalian semua nih, kita semuanya itu dipadukan bentuk ciptaannya, dijadikan satu bentuk ciptaannya di mana? Di dalam kandungan ibu kita. Sel-sel semua kita dijadikan satu dalam waktu 40 hari yang pertama berupa nutfah, cairan sperma. Terus berkembang menjadi segumpal darah dalam waktu itu juga. Terus berkembang menjadi segumpal daging dalam waktu yang itu juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut tuh pada saat usia 4 bulan. Ditiupkan ruh. Lalu ditetapkan baginya, nih kita semua, Bu, pada saat dalam kandungan dalam 4 bulan ditetapkan baginya 4 hal. Bikat birizkihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya selama di dunia, wa syaqiyyun aw sa'idun, serta kesengsaraan dan kebahagiaannya. Hadits muttafaqun alaihi. Jadi kita simpulin, Bu, ternyata proses penciptaan bayi di dalam kandungan ibu itu ada 3 fase. 40 hari yang pertama masih berupa nutfah, mohon maaf, cairan sperma. Terus dia berkembang masuk ke 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. Terus berkembang lagi masuk ke 40 hari yang ketiga berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Jadi kalau kita simpulin tuh 40 ada 3 fase, 40 kali 3 120 hari, maka masuk ke dalam 4 bulan. Pada saat 4 bulan itu janin ditiupkan ruh. Nah, bedanya 4 bulan sama 7 bulan biasanya cuma dari bentuk fisik. Bentuk fisiknya pada saat usia 7 bulan biasanya kandungannya mulai membesar dan tekanannya mulai berat. Sehingga mohon maaf ya sekarang gede. Iya tuh. Iya, makanya mohon maaf biasanya kalau buang air kecil itu rada berat, betul ya, Bu? Soalnya mama saya pernah cerita waktu ngandung saya kan kembar ya. Iya, kan kembar makan 2 Pak ya. Iya, pas mau pipis katanya berat gitu. Iya. Makanya tuh perubahan fisik dan bayi yang di dalam kandungan 7 bulan, organ-organnya sudah mulai banyak berfungsi. Salah satunya telinganya sudah bisa merespon rangsangan dari luar. Nah, makanya enak tuh kalau kita bacain bacaan-bacaan yang bagus, didengerin Al-Qur'an, luar biasa. Selain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Quran surat Tariq, Bu, ayat 5 sama 6.
Kata Allah apa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Kata Allah, maka perhatiin kalian semua dari mana kalian diciptakan. Kata Allah, kita semua ini diciptakan dari air yang memancar. Apaan Bu air yang mancar Bu? Air mancur? Bukan. Ma ma'na mimma indafiq. Wa ma'na an-nutfah. Makna air yang memancar itu adalah cairan sperma atau air mani. Tahu kan ya Bu ya? Ya semua udah pada dewasa, udah pada paham. Gak mesti dijelasin. Udah pada paham, gak mesti dijelasin. Udah pada paham, gak mesti dijelasin. Tuh, yang ngomong paham saya Bu ilmunya, teorinya mah tinggal praktek doang. Tuh, luar biasa. Memang dari awalnya ini pelajaran buat kita nih. Dulu Nabi Adam alaihissalam diciptain dari tanah ya. Ini salah satu pelajaran buat kita. Manusia diciptain dari tanah. Pelajarannya supaya kita agak sombong. Makanya Buya Hamka itu pernah berkata, manusia ini diciptakan dari tanah, berdiri di atas tanah, makan dari hasil tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tuh, kita di awal diciptain dari tanah. Kalau sholat kita sujud, pala kita nih yang kita hormatin nyentuh tanah apa enggak? Nyentuh tanah apa enggak Pak? Nyentuh tanah. Artinya apa? Setinggi apapun jabatan, seterhormatnya kita, agak boleh kita jadi orang yang sombong. Harus banyak jadi kita orang yang bersyukur kepada Allah. Iya. Jadi dari ayat tadi kita diajarin itu jangan sombong kita sebagai manusia. Jangan merasa paling tinggi. Kita berdiri di muka bumi ini Pak. Makanya tadi dijadiin pelajaran, kata Allah, lihat dari mana kalian diciptakan dulu proses awalnya. Kalian diciptakan dari air mani, air yang memancar, yang mohon maaf keluar dari sesuatu yang hilang, yang keluar dari kemaluan. Makanya itu membuktikan kita sebagai manusia jangan pernah sombong. Dan makanya kata Allah juga dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, dan ia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, ke dalam tubuh kita. Lalu ia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi dari kalian sedikit sekali bersyukur. Tuh. Sama Jadi Allah dari ayat teguh. ini ya, kita diajarin untuk bersyukur. Bersyukur. Selain yang tadi bulan pertama kita tahu proses awal mula kita diciptakan dari nutfah. Di ayat ini kita diajarin bersyukur bahwa dari proses itu yang sempurnain semua itu Allah. Yang jadikan pendengaran, penglihatan, hati kita dijadikan semuanya sempurna menjadi satu, Allah yang sempurnain. Patut buat kita bersyukur dengan lisan kita selalu memuji, dengan amaliyah kita perbanyak ibadah dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah. Ini mohon maaf, biasanya kita kadang-kadang bersyukurnya kalau dapat rezeki yang berupa materi doang, yang berupa duit doang, betul nggak Bu? Ngaku. Iya. Sekarang saya mau nanya Pak, Bu. Nih kita sekarang bisa kumpul kayak begini, dikasih nikmat sehat sama Allah, rezeki bukan? Rezeki. Coba Pak, kita punya uang banyak, perusahaan di mana-mana, tapi badan kagak sehat, sakit mulu. Kira-kira enak apa kagak? Kagak dong. Mau jalan-jalan holiday kemana juga kagak enak Bu. Makan makanan, kulineran, dicobain kuliner di sono, di sini nggak enak, mulut kerasa pahit. Nggak enak semuanya tuh yang ada tuh habis buat berobat mulu, betul apa betul? Nih sekarang kita punya mata masih bisa ngelihat dengan baik, itu rezeki bukan? Kuping masih bisa ngedenger dengan baik, rezeki bukan? Semua yang kita rasain hari ini nih sampai detik ini masih enak banget, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur. Coba kalau itu rezeki ditarik nikmatnya sama Allah, kagak bisa apa-apa kita. Contoh apa? Lah orang kalau udah lanjut usia ditarik sama Allah tuh, mata udah ada awas. Iya, kuping udah susah buat denger. Maka kalau denger kalau orang yang udah lanjut usia, apaan? Tuh. Udah susah. Mulut, giginya juga pada ompong, ditarik nikmatnya sama Allah pelan-pelan. Tuh, orang yang udah tua
Kadang-kadang orang yang udah tua baru belajar ngaji lagi. Iya, beda Bu. Kalau dia masih mudanya udah belajar ngaji, sampai tua ngajinya masih lancar, enak. Kadang-kadang udah tua baru belajar ngaji, lah susah. Udah belajar ngaji, ustadznya baca, dibaca. Innahu kana tawwaba. Ayo Nek, coba dibaca. Lah si nenek baru belajar ngaji, dibaca sama nenek. Innahu kawat tembaga. Ya, loh. Udah susah. Kawat tembaga, bobo ngaji. Ya, iya, yang salah ustadznya sama neneknya. Dua-duanya kali. Lalu udah tua semua ngaji. Iya. Semua dites lagi. Enggak, yang tes. Mm-mm. Iya, kadang-kadang juga aku sama aki-aki. Udah tua, mau belajar ngaji, lidahnya udah pada kaku. Ya tadi, kalau masih mudanya udah sering ngaji, tuanya mau bisa kebawa, masih enak. Ya Bu ya? Iya, ini udah tua, mau belajar ngaji, sebenarnya bagus, emang bagus. Cuma saya pernah kejadian Bu, tuh aki-aki disuruh baca, ikutin saya baca Siratal Al-Fatihah, ikutin Siratal. Sama si kakek dibaca, si tolol. Jadi balik-balik. Acak-acak semua tuh. Iya. Tuh, artinya kita bersyukur. Sekarang masih dikasih sehat, bisa dikasih duduk di sini. Banyak mungkin orang-orang yang pengen hadir ke acara begini tapi nggak bisa. Terbaring lemah di rumahnya, di rumah sakit. Kita yang dikasih nikmat sehat, kuping masih enak buat dengar, mata masih enak buat melihat, bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah. Tuh, ayatnya kita udah sama-sama hafal ya Bu. Artinya juga kita tahu kalau kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya Allah akan tambahin nikmat kepada kita. Tapi kalau kamu kufur, nggak mau bersyukur sama Allah, maka azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Quran surat Ibrahim ayat 7. Jadi mesti bersyukur Bu dari semua yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur Pak, walaupun ngojek sehari cuma dapat 7 juta, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu Bu, besok jadi 20 juta. Walaupun rumah masih ngontrak, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu besok bisa kebeli rumah yang mewah. Walaupun kendaraan baru punya 1, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu Pak, besok Allah tambah. Punya bini 1, bersyukur. Alhamdulillah. Siapa tahu besok Sakinah mawaddah warahmah maksudnya Bu. belum kelar ya ampun. Daripada ngegas baik, malah baik. Tuh. Nah, makanya luar biasa. Terus apa nih? Pendidikan yang harus dikasih pada orang tua dan juga pada anak-anaknya. Ada 2 pendidikan yang harus diberikan kepada seorang anak dari orang tuanya. Yang pertama, tarbiyatul aulad qablal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Yang pertama, pendidikan kepada anak selagi masih di kandungan ibu. Dan yang kedua, pendidikan anak setelah nanti ia lahir. Kita masuk yang pertama dulu Pak. Yang pertama, tarbiyatul aulad qablal wiladah. Pendidikan kepada anak sebelum ia lahir. Artinya tuh anak masih di dalam kandungan ibu. Bagaimana cara mendidiknya? Nih, anak masih di dalam kandungan ibu. Biasain tuh ibu sering baca-baca Quran. Banyakin sering berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sering tuh anak disolawatin, sembari ngelus, sembari solawatin.
Ustaz, boleh nggak kalau suami saya yang ngelus-ngelus? Boleh, asalkan jangan suami orang. Kalau suami sendiri nggak apa-apa, boleh. Ya Bu ya? Iya, tapi yang lebih bagus ibu sendiri. Dua-duanya malah lebih bagus. Ibunya yang ngandung sembari bacain Quran, suaminya juga bareng baca Quran. Apalagi biasanya makan kalau ibu-ibu tuh kalau lagi hamil, tuh anak biasanya dibacain itu Ar-Rahman ya Bu, surat Yusuf, surat Maryam ya Bu. Udah banyak yang lain dibacain tuh semuanya. Iya. Kadang-kadang alasannya lucu banget. Saya tanya sama temen, lu itu perut udah melendung baik gitu. Itu sering dibacain apaan? Gua suruh bacain surat Yusuf biar ganteng anak gua. Tuh. Berarti udah di USG ketahuan tuh. Iya, udah di USG ketahuan. Biasanya kan cowok tuh ya. Dibaca-bacain sama dia tuh surat Yusuf. Katanya biar ganteng anaknya. Lah, bilang gua salah kaprah tuh. Nah, ini makanya Bu. Maksudnya bukan supaya ganteng itu anak. Ganteng mah bagian kecil doang dari Allah. Tapi maksudnya supaya tuh anak akhlaknya kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Anaknya akhlaknya soleh, pendidik yang luar biasa, tegas, akhlaknya baik, mampu menjaga hawa nafsunya, terhindar daripada perzinahan. Tuh maksudnya begitu. Kalau ganteng doang mah bonus sudah dah, itu mah bonus. Lagian juga kalau walaupun dibacain 40 hari, 40 malam itu surat Yusuf, kalau emang bapaknya hitam mah biasanya nurun. Nah, kalau kecuali kalau bapaknya kayak Doni Dion ya, anaknya ganteng gitu. Nurun ganteng juga. Iya. Terus gimana lagi Bu? Begitu di USG ketahuan, wah anak saya perempuan, bacain tuh surat Maryam. Tapi tujuannya supaya nanti akhlaknya kayak Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Supaya akhlaknya kayak beliau, jadi wanita yang soleha, akhlaknya bagus, mampu menjaga kehormatannya, mampu menjaga harga dirinya. Tuh Siti Maryam. Ada yang nanya, Bu, gak usah pakai nanya, kenapa Ustadz kok Siti Maryam bisa hamil padahal gak punya suami? Allah yang mau. Tapi sayang Bu, 1000 sayang, di zaman sekarang banyak perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Kebayang, iya. Ke Bandung membeli kelapa, perutnya melendung kagak punya. Nah, gak mau kalah sama Siti Maryam kan? Itu Bu. Nah, Siti Maryam gak punya suami, tapi bisa hamil. Allah yang mau. Ayatnya sering kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang udah berkehendak, Allah yang pengen, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jangankan sekedar Siti Maryam hamil gak punya suami, lebih daripada itu, kalau Allah sudah berkehendak, Allah yang mau, gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Contohnya bagaimana? contohnya. Iya. Contoh orang kecelakaan Bu di jalan raya tapi kagak meninggal dunia, bisa apa enggak? Allah yang mau. Orang gak punya duit tiba-tiba besok dapat dari arah yang gak disangka-sangka, bisa? Allah yang mau. Suami istri udah divonis mandul sama dokter, tahu-tahu dia hamil, bisa? Allah yang mau. Orang miskin gak mampu, tapi bulan depan dia bisa berangkat umrah, berangkat haji, bisa? Allah yang mau. Orang fisiknya cacat tapi hidupnya sejahtera dan sukses, bisa? Allah yang mau. Orang yang kemarin ahli maksiat, begitu ngaji kesini besok jadi ahli ibadah, bisa? Allah yang mau. Doni Dion kelar ceramah dapat amplop sama besek, bisa? Kita yang mau. Itu mah kita mau deh. Iya. Lah emang mohon maaf Bu, biasanya kita mah tiap pulang ngisi ceramah mah ada bayi yang dibungkusin biasanya. Cuma kalau di sini nggak ada mah ya nggak apa-apa. Namanya ke beliau mah kayak orang tua sendiri. Cuman ya kalau selagi masih bisa mah tolonglah diusahain. Tuh pendidikan, bacain tuh ya Al-Quran, salawatan, kan enak bari pelus ini, pelus perut sama suaminya, ya sambil bacain salawatan tuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
ilahi salatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Tuh enak bacain sholawat. Ntar anak yang lahir biasa ngikut-ngikutin Allahumma sholli alam tuh kan kayak gitu-gitu kadang-kadang karena sering dibacain sholawat, sering dibacain sholawat, bacain zikir, insya Allah anak yang lahir menjadi anak yang soleh dan soleha. Iya, sambil ngelus-ngelus terus, sambil doa. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Khalilullah, masih minta sama Allah. Ibu yang sedang mengandung nih sambil ngelus terus, sambil doa. Baca banyak doanya, bisa baca Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku nih keturunan yang ada di dalam perutku, bagian daripada yang nantinya keturunan jadi anak yang soleh dan soleha. Atau doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang selalu melaksanakan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nah, ini doa luar biasa, Bu. Ini doa supaya minta anak keturunan kita rajin sholat, Pak. Dulu ada kisahnya tuh. Ada kisah dua tetangga luar biasa, beda-beda anaknya. Tetangga yang pertama ngelihat sama tetangga yang kedua. Ini tetangga yang pertama punya anak susah banget suruh sholat. Kalau nyuruh sholat, anaknya mesti berantem dulu sama orang tuanya, susah banget. Tapi dia ngelihat ke tetangga sebelahnya kok kayaknya adem banget hidupnya tuh. Anaknya kayaknya nurut banget. Bahkan luar biasanya sholat subuh itu anak yang bangun semua satu keluarganya. Dia tanya, ibu, tuh apa jatuh? Dia tanya, ibu, itu kenapa anaknya kok bisa rajin sholat? Sedangkan beda banget sama anak saya ini. Saya mesti berantem dulu kalau ngajakin sholat. Kata si ibu, dulu ketika saya baru menikah, sebelum menikah, sampai saya menikah, sampai saya mengandung, sampai saya melahirkan, saya nggak pernah putus untuk membaca doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh tadi doanya, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang selalu melaksanakan sholat. Maka dari itu semua keluargaku, anak-anakku senang untuk melaksanakan ibadah sholat. Tuh, ini doa bisa kita amalin, Bu. Mobil khusus Doni Dion kan belum nikah sekarang. Iya. Nah, kencengin dah tuh doa itu sembari nyari jodoh juga. Ya. Tambah juga boleh doa yang lain lagi juga boleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahu kan ya doanya Bu ya? Iya. Sering kita baca tuh. Jadi nanti anak yang kita lahirkan atau yang sudah punya anak, sering kita baca doa tuh anak nantinya akan dikasih hidayah oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Aman deh. Kalau anak di dalam kandungan sering kita baca-bacain, basahin lidahnya dengan zikiran, salawatan, baca Quran ataupun yang lain-lainnya. Dan juga mesti dijaga tuh. Ya iya, pikiran dan omongan. Betul. Jadi ini khusus mohon maaf sekali lagi. Alhamdulillah cendol udah datang. Iya. Lumayan nih buat basahin mulut. Kopi datang juga tuh. Oh iya tuh. Iya. Ntar kalau keburu dingin minta lagi. Ya mohon maaf bro, bukan ngajarin, cuma ngingetin karena emang Doni Dion juga belum sampai tahapan ini. Tapi sedikit yang kami terima dari guru-guru kita. Mungkin tadi pendidikan sedikit yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anak sebelum lahir. Kemudian apa? Pikirannya dan lisannya mesti dijaga. Pikiran buat ibu mah yang lagi hamil gak usah banyak pikiran. Punya utang gak usah banyak dipikirin, biarin suami aja yang mikirin Bu. Tapi jangan dipikirin juga sih. Kalau dipikirin doang mah gak lunas-lunas utang ya. Iya. Cuman kan utang kan dibayar pakai duit ya. Duit itu yang jadi pikiran. Nah, duit mah jangan dipikirin. Terus duit mah dicari, bukan dipikirin. Kalau dipikirin mah gak dapat. Mikir doang, Bu besok dapat 10 juta. Mikir doang, gak dapat. Dicari ya Bu ya. Dicari. Iya. Berarti nyari minjem lagi sama orang lain. Jangan minjem lagi, cari. Kerjaan yang halal, apaan kek? Usaha. Iya. Pikirannya dijaga. Supaya apa? Supaya enak nanti ke
dedek bayinya itu. Nah selain pikirannya dijaga, lisannya juga harus dijaga. Nih lisan. Kalau lagi mengandung usahakan bicara yang baik-baik. Makanya Bu, kalau dulu orang tua kalau nggak sengaja ngomong yang kagak baik apa Bu? Ih, astagfirullahaladzim, naudzubillah, amit-amit, jabang bayi tuh, ya kan? Iya. Karena nanti takut ngaruh tuh ke anaknya. Makanya usahakan ngomong yang baik-baik, jangan sampai ngata-ngatain. Ya, ada orang di jalan, ih orang itu hitam banget ya tuh, lagi hamil. Nah jangan. Nanti takut berpengaruh kepada anaknya. Usahakan lisan digunakan untuk bicara yang baik-baik, omong yang baik-baik. Iya. Jadi mulai sekarang mohon maaf Bu, yang punya kebiasaan latah yang nggak enak, ya dibiasain kalau kaget latahnya astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ini mah begitu kaget, punyuk gitu. Iya Bu, mulai itu dibiasain yang terlebihnya, yang khusus, yang ibu yang sedang mengandung. Tuh, jadi pikiran dan lisannya mesti dijaga. Mikirin yang baik-baik aja. Lisannya yang baik-baik, yang keluar dari lisan yang baik-baik. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, bacaan Quran, bacaan sholawat. Maka semua itu nantinya akan berpengaruh baik buat sang ibu maupun sang buah hati. Lalu selanjutnya yaitu tarbiyatul aulad ba'da wiladah. Pendidikan seorang anak ketika anak itu udah lahir. Tapi sebelum masuk ke situ kita ajak selawatan dulu. Oh iya, boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Ya gila, lemes amat ya, yang depan doang yang jeng, yang belakang bapak-bapak pada diem baik ya. Ulang sekali lagi yang kompak, yang semangat. Bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Nah, begitu dong, kan enak ya. Oh no, ibu tadi ada yang lain. Gimana? Jeng 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 jeng. Trot. Denger gue tadi. Kenceng amat lagi. Bu, terusin ini. Pak, terusin Pak. Apa jam berapa Bu? Wah, belum maghrib. Waduh. Sampai maghrib Bu saya ngisi. Besok ada yang nanya, itu Donedion kemarin ngisi di ITIK 8 sampai jam berapa? Sampai mampus dia. Mampus satu lama. Nggak kuat. Capean. Tuh. Yang kedua tadi, yang pertama tarbiyatul aulad qabla wiladah, sebelum anak lahir, sekarang setelah anak lahir. Yang pertama apa? Ajari anak itu untuk sholat. Nih yang pertama, ajarkan anak untuk sholat. Anak kecil Pak punya sifat yang namanya hubbut taklid, seneng niru. Apa yang ia lihat ia tiru, yang ia dengar dia ngomong. Makanya jangan heran kalau anak kecil masa kecil ngomongnya kasar, kotor, binatang-binatang. Karena mungkin nggak sengaja di jalan ngelihat ada orang ngomong kotor, atau orang tuanya berantem di rumah depan anaknya ngomong kotor, nggak sengaja kebawa sama itu anak, atau sikapnya ia melihat ia tiru sifatnya. Nah maka dari itu bicaralah bicara yang baik, bersikaplah bersikap yang baik di depan anak, dan ajarkan anak itu untuk sholat sehingga ia terbiasa dari kecil. Iya, seneng niru. Makanya kadang-kadang tuh anak Bu kagak diajarin sholat, tapi karena sering ngelihat bapaknya setiap mau sholat berangkat ke masjid, ke musola, tuh anak lama-lama ngikutin. Mikir, wah tuh bapak kemana ya? Ngikut berangkat ke masjid, ke musola. Makanya kadang-kadang kita ngelihat di masjid, di musola ada orang tua yang sholat, anaknya dibawa, betul nggak Bu? Iya. Malah kadang pada gendong-gendong ya. Iya, sampai digendong-gendong tuh anak dibawa. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya itu anak senang sama masjid, supaya itu anak nanti ketika umur 7 tahun udah senang, udah bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena sebagaimana sabda baginda Rasulullah, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin.
Suruhlah anak-anak kamu untuk melaksanakan sholat ketika ia usia 7 tahun. Lalu pukullah anak kamu jika tidak mau sholat pada saat usia 10 tahun. Dikasih peringatan kalau umur 10 tahun nggak mau sholat. Nah, tujuan supaya itu. Dan juga jangan sampai kadang-kadang ada bocah kecil masuk masjid mau sholat dimarahin sama kita. Nah, itu jangan dimarahin dah Pak, Bu. Soalnya kalau dimarahin takutnya tuh bocah nggak mau lagi ke masjid. Kalau kata para ulama, suara anak-anak yang berisik di masjid, di musola itu bagaikan suara malaikat. Ada juga yang ngomong, mungkin aja itu anak di rumahnya biasa-biasa aja. Rumahnya sempit, rumahnya kurang. Begitu masuk ke dalam masjid, ngelihat masjid megah banget, luas banget, dia merasakan kebahagiaan di dalam, merasakan kedamaian di dalam, sehingga nggak sengaja teriak-teriak dia sama teman-temannya, lari-lari ke sana kemari. Tuh. Makanya kalau ada anak kecil mending dipisahin softnya sama kita, Pak. Ini anak kecil, ini kita, anak kecil, kita dipisahin supaya dia nggak ngobrol. Cuma kadang-kadang anak kecil dijewer, dikeplakin palanya, waduh. Ntar tuh bocah kagak mau lagi ke musola, ke masjid. Ntar tanya, kamu kenapa kagak mau ke musola? Oh, Pak, saya kemarin dikeplakin. Nah, kan kesian ya. Iya. Istilahnya mah Bu, anak-anak kita lebih baik bandel di masjid daripada bandel di jalanan. Betul nggak Bu? Iya. Bandel di masjid mah paling risikonya ketimbang beduk. Ya. Nah, coba bandel di jalanan bisa ketabrak tuh bocah. Apalagi kalau udah anak remaja bandel di jalanan bisa ikut tawuran tuh. Iya. Jadi nggak apa-apa ada anak-anak kecil bercanda di masjid, dikasih tahu aja, dibilangin. Jangan dimarahin, apalagi sampai dikeplak, dijewer. Tuh anak yang lagi cinta-cintanya sama masjid, besok nggak mau ke masjid lagi jadinya nanti. Gitu. Jadi kita biarin. Sekaligus tadi menanamkan kecintaan kepada anak dengan masjid, dan nantinya tuh anak tumbuh dewasa menjadi anak yang senantiasa mengerjakan ibadah sholat. Tuh, ini juga dicontohin sama baginda Rasulullah ketika cucu beliau Hasan wal Husain pada saat usia 7 tahun udah disuruh sholat. Makanya tadi supaya anak kita senang dengan masjid. Kalau anak udah senang sama masjid, udah rajin sholat di masjid, maka ketika tumbuh nanti menjadi orang remaja, dewasa, maka itu anak gak akan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Dan kenapa sholat juga mesti berjamaah? Kalau anak laki-laki, kata baginda Rasulullah, orang yang berjamaah pahalanya bisa 27 darajat, sebanyak 27 derajat. Udah gitu juga khusyuknya mah beda kalau orang berjamaah sama sendiri. Iya. Coba bapak-bapak, Pak, kalau sholat jamaah di masjid mah di musola lebih khusyuk ya Pak ya? Iya, daripada sholat sendirian Bu. Kalau yang ibu-ibu mah emang afdolnya di rumah. Cuman kalau pengen sholat di masjid di musola nggak apa-apa. Enak bapak-bapak tuh sholat khusyuk di masjid di musola. Apalagi sholat dipimpin sama imam yang bacaannya enak, tuh makin khusyuk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak nggak Bu? Enak. Tuh aki-aki yang duduk di belakang, yang kagak bisa diri duduk di belakang. Agak pulas dia, saking enaknya. Iya Bu, khusyuknya beda. Kalau lupa gimana? Nggak mungkin lupa Bu. Kan ada imam yang mimpin sholatnya. Nah kalau imamnya lupa, baru diingetin sama makmum. Masa iya satu masjid, satu musola lupa semua? Kan nggak mungkin. Tuh, enak sholat berjamaah. Iya. Kalau sholat sendirian baru dah. Kadang-kadang keder kita sholat sendirian. Sholat sendirian baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pikiran udah kemana-mana aja. Ada yang mikirin utang segala. Iya. Mikirin tadi kunci motor dicabut apa belum ya. Ini kemana udah mau hujan. Tadi jemuran udah gua angkatin apa belum. Tuh. Pikirannya kagak jelas. Lagi sholat subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat ke sholat zuhur. Iya Bu. Yang paling parah bacaan sholat keder. Nah baca Yasin tiap malam Jumat kita baca pun masih keder juga. Banyak pikiran, baca Fatihah lancar, baca Yasin keder. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Balik lagi. Ini dia ngomong udah mati, aku kok sholat amin 2 kali ya. Keder tuh pikiran sholat, banyak pikiran. Nah tuh, itu belum seberapa. Kenapa? Kadang-kadang makanya enak-enak biasa nih bu, sholat sendirian. Kalau ada suami istri kan enak nih, kayak teteh sama akang. Sholat sunnah juga di rumah mah enak. Kalau di rumah emang enakan buat hal-hal yang sholat sunnah pak, sunnah baca Quran, sholat sunnah suami istri biar pada enak, biar pada tentram. Ini kadang-kadang sholat sunnah suami istri beda. Suaminya baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bininya belakang ngingetin, Lailatul, diingetin, baca, wa ma adraka ma lailatul qadr. Di Lailatul. Lah kelar sholat berantem nengok, lu ngapa sih gua tadi Lailatul, lu Lailatul. Tadi gua udah Lailatul, lu Lailatul kan dia. Di bang sholat masalah tul sama til doang. Berantem iya. Nah ini makanya kenapa keliru. Yang pertama, ajarkan anak kita untuk sholat tuh bu. Iya. Karena kan apa kata Allah juga dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kita disuruh jaga tuh. Makanya kalau kita pengen ibadah, jangan sendirian bu, pak. Bapak pengen sholat ke masjid, jangan sendirian, ajak istrinya juga sama, disuruh sholat. Ada anak-anaknya dibawa. Surga terlalu luas, bukan buat kita sendiri. Kalau pengen ibadah, ajak yang lain. Jangan kita sendirian doang. Tuh, disuruh jaga daripada siksa api neraka. Makanya bu, masya Allah, kalau tuh anak dari kecil dia rajin sholat, begitu remaja dewasa tumbuh jadi remaja yang soleh, remaja yang luar biasa, itu nantinya nggak bakalan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apalagi anak perempuan bu, begitu anak perempuan rajin sholat, rajin ngaji, begitu besok mau dipegang sama cowok, subhanallah, dosa abang. Neng colek dikit dong, nggak boleh, haram abang. Berjorokin. Coba bu, anak perempuan yang mohon maaf nggak diajarin sholat dari masa kecil, nggak pernah disuruh ngaji, begitu tumbuh dewasa mau dipegang sama cowok, abang mau pegang yang mana? Iya. Malah milih, abang mau ini apa ini? Aduh. Iya bu, masya Allah tuh. Kita kalau beli ayam aja bu, paha sama dada tuh bayar, beli ayam. Nah ini perempuan gratisan. Gratisan nomor obral lagi. Tuh, makanya dijaga hal itu. Sholat tuh biasa. Kalau itu anak, insya Allah dari kecil udah ditanamkan sholat, cinta dengan masjid, sholat berjamaah, maka insya Allah itu anak tidak akan terjadi pergaulan bebas. Iya, karena sebagaimana kita tahu, tapi orang tuanya juga contohin dulu. Sebab kan nggak ada yang namanya akibat tanpa adanya sebab, betul nggak bu? Iya. Orang tua itu namanya sebab, anak namanya akibat, betul nggak bu? Betul. Iya, dan berbahasa ngomong buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali itu buah dibawa sama kampret, bau jatuh ke kali jauh. Nah makanya kalau orang tuanya udah nyontohin, tuh anak nanti bakal niru, atau minimal disuruh tuh anak, dipaksa. Jadi jangan sampai dimanja bu punya anak. Wah anaknya lagi capek nih, bau main bola, udah biarin nih gak sholat, jangan. Masih kecil dipaksa buat sholat, nantinya bakalan ke bawah tuh sampai dia remaja, sampai dewasa. Kalau dari masih kecil dimanjain buat gak ibadah, nanti bakalan tumbuh dewasa dia malas untuk beribadah. Iya. Makanya kita mohon maaf, jangan langsung menyalahkan. Kadang-kadang soalnya saya punya teman begitu, jangan kita menyalahkan anak kita. Kita cek dulu, karena kata Baginda Rasulullah SAW ada
satu perbuatan yang kebaikan dan keburukannya itu kita rasain bukan hanya saat ini, tapi terus nanti sampai akan datang. Nah, ini kita ajarkan anak kita sholat, tapi kita tiru juga depan anak kita. Soalnya kadang-kadang ada anak kagak mau sholat, bolong-bolong kita marahin. Begitu saya tanya, lo kenapa kagak mau sholat? Kenapa sholatnya bolong-bolong? Kata dia apa? Ah, orang tua gua aja gak pernah ngajarin gua sholat dari kecil. Gua kagak sholat aja kagak dimarahin sama orang tua gua. Gua capek-capek aja sholat subuh kagak pernah dibangunin, katanya kasihan. Tuh. Makanya itu anak terbiasa kagak sholat, biasa jadinya hidupnya kagak pernah sholat. Nah, makanya jangan menyalahkan anak, tapi tirulah diri kita sendiri kepada anak kita. Lalu kemudian yang kedua, pendidikan anak setelah lahir. Setelah diajarin sholat udah, kemudian apa? Ajarkan anak untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Adibu auladakum wa ahsanu adabahum." Kata baginda Rasulullah, didiklah anak-anakmu dan perbaguslah adab mereka. Didik supaya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya kalau bicara kepada kedua orang tuanya bicara yang baik, bicara yang sopan, dan kalau bersikap yang ramah dan santun. Lebih baik itu anak, Bu, nangis-nangis kita ajarin, kita paksain dari kecil, daripada nanti kita yang nangis-nangis sebagai orang tua ketika ia tumbuh besar susah diatur. Iya, apalagi nanti tanggung jawabnya kita sebagai orang tua di akhirat. Anak kecil, anak kita kalau dari masih kecil udah diajarin bakti sama kedua orang tuanya, udah baik, ngomongnya sopan santun sama orang tuanya sendiri, insya Allah sama orang lain pun bakalan sama. Makanya kadang-kadang kalau anaknya baik mah yang ketularan kecipatan baiknya orang tuanya kan ya, Pak? Iya. Melihat ada bocah soleh banget masih kecil, rajin sholat, masih kecil, ngomongnya udah sopan, ditanya, tuh anaknya siapa sih? Ditanya sampein, Dek, bapaknya siapa namanya? Orang tuanya kesifatan baiknya. Maka ajarkan anak dari masih kecil bicara yang sopan sama bapaknya, sama ibunya. Diajarin masih pergi kemana-mana main supaya saling. Kadang-kadang bahkan gak gitu ya? Iya. Anak-anak kecil zaman sekarang, Bu, pergi main kemana-mana kagak saling sama orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak remaja seumuran saya nih ketemu Ustadz, Kiai, Habib, saling atau bolak-balik. Bolak-balik, mengebul tunangan ya. Sama orang tuanya sendiri, Bu. Mau sekolah, kerja, kuliah, main, kagak ada saling-salingnya tuh anak. Iya, makanya dari kecil aja itu saling sama papa, saling sama mama dicium tuh. Makanya ini luar biasa. Sampai Imam Al-Ghazali itu berkata, mengibaratkan anak yang lahir itu adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita nih. Sekarang kita yang ada hidup di dunia ini titipan juga dari orang tua kita dulu. Dan kita ketika punya anak, itu anak adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya masih bersih dan suci. Sampai Imam Al-Ghazali itu mengabarkan itu anak ibarat kertas yang putih dan orang tuanya seperti pena. Itu kertas yang putih bebas, kita bisa nulis apa aja. Kalau kita nulis yang bagus-bagus, nulis yang baik-baik, maka itu anak nanti akan tumbuh menjadi anak yang akhlaknya baik. Maka berbahagialah kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Yang namanya titipan mesti dijaga, betul nggak, Bu? Anak itu bukan sebatas pemberian dari Allah, tapi juga titipan atau amanah. Kita nitip motor mau berangkat kerja, naruh di penitipan motor, kan dititipin tuh, ya Bu ya. Lah, begitu kita pulang tuh motor, spionnya hancur, bodinya hancur, kita marah nggak? Marah sama. Allah nitipin anak ke kita, tuh anak gak kita jaga, gak kita didik dengan baik, gak kita marahin kalau dia berbuat salah, Allah marah nantinya. Repot kita nanti dimintain pertanggungjawaban sama Allah di hari akhirat. Dia berhisab, kenapa dulu kamu nggak ngajarin anak kamu sholat? Kenapa anak kamu nggak pakai kerudung, kamu diem aja? Kenapa anak kamu bergaul lawan jenis, campur main-main, kamu diem aja? Nah, tuh nanti dimintain pertanggungjawaban. Makanya buat kita, khususnya buat Doni sama Dion yang masih memiliki kedua orang tua. Tadi orang tua saya di sini. Tadi ada bapak saya di sini duduk. Tadi ibu saya mungkin di dalam tuh. Nah, tuh ada di situ tuh lagi makan tuh ya.
Iya, padahal saya juga belum makan ini. Iya, khususnya kita berdua yang masih punya orang tua, kita sama-sama doakan, dan semuanya yang masih punya orang tua, baik dua-duanya ataupun salah satunya, doain. Itu investasi terbesar kita. Kalau orang tua kita udah nggak ada satu yang hilang, Bu. Terkabulnya doa dengan cepat tuh hilang. Mungkin kita kalau minta sama Allah dengan kita sendiri belum tentu dikabulin. Tapi kalau kita minta dengan wasilah kedua orang tua kita, Pak, Mah, pengen ujian nih, pengen kerja, doain biar lancar, langsung mustajab doanya. Orang tua yang doain. Tuh. Makanya selagi masih ada, kita jaga, kita rawat kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, pendidikan yang terakhir. Bagi anak yang sudah lahir, ajarkan anak itu untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anak tuh ajarin Al-Quran dari Iqra dulu, alif, ba, ta, sa. Ustaz, kalau orang tuanya sibuk gimana? Lah, sekarang udah banyak TPA, TPQ. Masukin tuh anak. Di TK banyak, SD banyak, Islam. Metodenya juga udah banyak sekarang, Bu. Ada metode yang Bu, tilawati, umi, dan lain sebagainya. Dulu mah zaman saya mah masih alif, ba, ta, masih begitu-gitu zaman kita. Dulu kalau saya mau ngaji, kalau saya ngaji di sini di Nurul Huda nih, TPA Nurul Huda. Dulu saya kalau mau ngaji itu masuk TPA umur 5 tahun ya. 4 tahun. Saya kalau mau dites nih, dites bacaan itu saya belajar dulu sama ibu saya, Bu. Jadi ibu saya nganterin nih, saya dianterin ke pengajian. Nanti mau dites nih, Iqra 1 sama Iqra 2, bagian ini. Sama mama saya dites dulu, coba deh baca. Nanti kalau salah dibenerin sama ibu saya. Gitu. Jadi di samping kita masukkan mereka ke TPQ, ke TPA, tapi orang tua juga tetap nganterin, ikut, ngedukung, begitu supaya anak dapat support dari kita. Iya. Udah banyak sekarang, udah gampang, Bu. Di YouTube juga udah ada sekarang mah. Belajar ngaji kayak gitu. Udah gampang aksesnya sekarang kita mau ngajarin. Nah, dengan akses yang gampang itu, kalau kita masih belum bisa, masih belum ada kemauan untuk mengajarkan anak kita membaca Al-Quran, maka harus dengan cara apa lagi? Maka ajarkan anak itu selagi ia masih kecil, maka nanti insya Allah tumbuh menjadi besar, menjadi anak yang hafal Al-Quran, menjadi anak yang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Banggaan buat kita semua ya, Bu. Punya anak yang soleh dan soleha. Apalagi kan di zaman sekarang mah miris banget ya, Bu. Anak-anak zaman sekarang mah luar biasa pergaulannya, pakaiannya juga luar biasa. Apalagi semalam malam minggu, betul nggak, Bu? Oh iya, malam minggu saya mau nanya, biasanya anak-anak muda nih, Bu, anak remaja, ABG, banyakan yang ngaji, kebanyakan yang ngapel. Ngapel. Waduh. Saya malam minggu, Bu, ada acara, biasanya jalan tuh pakai mobil, Bu. Saya melihat banyak rupa-rupa ABG pakaiannya macam-macam. Saya jalan di mobil tuh di depan ada boncengan pakai motor ninja tuh cewek sampai nungging begini. Udah mana pakai bajunya, Bu? Ya. Umur 17 tahun pakai baju bocah 5 bulan ya. Yang kalau ditarik ke bawah di atas belahan bawahnya kelihatan, ditarik ke bawah atasnya kelihatan ya, Bu. Ini mohon maaf, Bu, mohon maaf kalau melihat yang model begitu, Bu. Jangankan Doni Dion yang masih muda. Bapak-bapak kayak yang udah ada tuaan dikit kalau ngelihat yang model begitu mah pasti ngomong dalam hatinya, iman sih gua kuat, tapi kalau imin endut-endutan. Iya. Waduh. Melihat Mbak astagfirullah tangan begini. Astagfirullah. Tuh, Masya Allah, miris banget tuh pergaulan di zaman sekarang tuh. Sosial media juga luar biasa. Makanya, yuk sama-sama dari masa kecil, masih di dalam kandungan didik Pak anak. Ketika sudah lahir, ajarin sholat dari masih kecil, ajarin baca Al-Quran, ajarin untuk anak supaya bicara yang sopan dan santun kepada kedua orang tuanya, supaya itu menjadi dambaan buat orang tuanya dan buat orang lain. Kayak seperti tadi, orang tuanya pun akan kecepatan barokahnya. Iya. Makanya itu anak enak, Bu, kalau masih kecil udah kita ajarin Al-Quran, ajarin ilmu-ilmu yang lain. Nanti tumbuh menjadi besar, menjadi anak yang pintar, anak kebanggaan kita. Orang kalau punya ilmu kan enak, Bu. Orang kalau punya ilmu mah hidupnya jadi mudah, nggak ada yang susah orang punya ilmu. Lihat aja kayak ustadz, ustadzah, kiai,
punya ilmu tinggi, derajatnya dinaikin sama Allah. Nggak ada ustadz kiai yang miskin, nggak ada. Rata-rata ustadz kiai punya sekolah, madrasah, pondok pesantren, yayasan, majelis taklimnya banyak tuh. Makanya lihat, mohon maaf, biasanya ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada ustadz kiai badannya kurus, saya curiga Pak, jangan-jangan itu besek sama parcel dia jual di jalanan. Mana kayak Doni Dion aja nih sekarang ya, Doni Dion. Iya. Ini baru megang mic doang nih, baru megang mic nih 1 juta nih. Belum ditelan dulu. Ditelan mah 15 juta buat operasi. Iya Bu. Tapi saya juga dinasehatin sama guru saya Bu. Kata guru saya kalau tiap anggoma diundang ceramah jangan pakai ngarepin amplop. Nah isinya juga jangan Bu, kata guru saya. Sebab kata guru saya Bu, kalau ada ustadz, ada kiai diundang ceramah Pak ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi Bu yang lebih dosa, ngundang ustadz kagak bayar. Ujungnya tuh. Iya. Nah kadang-kadang kita mau buat sekolah ya Bu ya. Nah anak hajatan, kita ngundang biduan, penyanyi dangdut, artis, tibang 2 lagu, 3 lagu, 30 juta, 50 juta sanggup. Lah ustadz kadang-kadang ceramah 1 jam lebih, pulang 100.000. Gimana pulang sudahnya hilang lagi. Itu kalau sudah jamaah. Tuh memang enak Bu. Ini kita suka duka berdakwah mah enak. Ini saya sukanya alhamdulillah jadi kenal sama ibu-ibu sini. Jadi bisa jalin silaturahim enak nih. Iya. Siapa tahu kan dari sini ada yang mau ngundang lagi. Iya. Iya. Ya namanya usaha ya. Iya. Akal nyari makan. Iya. Gayanya aja kayak ustadz, kayak kiai ceramah mah padahal lagi nyari DP rumah. Tuh, suka dukanya Bu. Sukanya nih saya bisa kenal sama bapak, bisa ngeliat wajah ibu, silaturahim. Enak saya. Tapi dukanya juga kadang-kadang ada juga ya. Iya. Jadi kita pernah tuh ngisi di salah satu kampung. Nah itu saya selesai ngisi ceramah, saya balik ke mobil, itu panitia kagak ada yang nyamperin pisan. Akhirnya saya balik kagak bawa apa-apa. Iya Bu, di jalan Pak, saya ngedeliknya dalam hati tuh. Nyampe rumah omanya agak gelisah. Saya tungguin sampai ngantuk-ngantuk jam 3 pagi, panitia datang ke rumah. Sampai minta maaf. Amplop sama besek ketinggalan. Ya alhamdulillah Bu, saat itu saya maafin tuh panitia. Ya cuman mah panitia jangan pakai nanya apa ya. Ini mah Pak, panitia pakai nanya. Kok Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin lo. Nah belum dikasih kepikiran gua. Nah, ada aja. Ya tuh makanya Masya Allah. Selagi kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat segala-galanya oleh Allah, ayo manfaatin semua dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai semua nikmat yang Allah berikan itu kita sia-siakan begitu saja. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu, buang-buang duit. Giliran ada waktu, malah nongkrong nggak jelas. Giliran ada waktu, malah ngomongin orang. Giliran ada waktu, kerjaannya main game terus. Giliran ada waktu, malah pacaran terus. Giliran ada waktu, hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu, dipanggil sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Nah, alhamdulillah. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup kami Brunedion mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mutia dan sekeluarga yang sudah mengundang kami. Jadi kemarin ceritanya saya ngisi di Camar 5 Pak, di tempatnya Pak Ustadz Imam. Nah kebetulan beliau datang, Bu Mutia, terus bilang, nah nanti acara di rumah ibu ya, tuh berkah kan? Iya. Barangkali dari sini ada yang undang juga kan? Iya tuh. Tadi namanya kan juga usaha gitu. Iya kan. Terima kasih banyak. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian banyak kurangnya, banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Bu maafin ya. Bener. Please jangan ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini pulang dari sini semua dosa dilontokin sama Allah. Amin. Dari yang kemarin kerjaannya ngerumpi, pulang dari sini jadi rajin ngaji. Dari yang kemarin kerjaannya banyak maksiat, pulang dari sini jadi rajin sholawat. Yang kemarin cuma hobi baca koran, pulang dari sini makin hobi baca Al-Qur'an. Dari yang kemarin hobinya main ke bukit, pulang dari sini jadi rajin ke masjid. Yang kemarin sering nyinyir, pulang dari sini jadi rajin zikir. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, jangan pulang dulu ya, karena afdolnya ngaji pulang setelah doa. Jadi kalau kita pengen, kan tadi datang kita ngaji dibuka dengan doa. Kalau pengen pulang bawa ilmu yang manfaat yang barokah, pulang setelah doa. Setuju? Setuju. Doain kita juga supaya kita berdua dikasih kesehatan sama Allah. Ini romannya mata emang agak sembab Bu. Saya belum total istirahat. Kemarin saya 5 hari ya? Iya. 5 hari dari Bandung Bu, habis tes S2. Tes S2 di UIN Bandung. Nanti pengumumannya tanggal 1 Agustus. Doain Bu biar lolos. Amin. Terus juga besok ya? Iya. Besok saya ada acara Bu, 3 hari, Senin, Selasa, Rabu di Jambi. 3 hari. Setelahnya paginya saya langsung ngejar lagi Bu ke daerah Bandung, Rancaikek. Siangnya saya langsung ngejar lagi ke daerah Purwakarta, ada kajian rutin setiap bulan di sana. Nah malamnya acara terakhir Bu di daerah Tangerang. Itu juga kalau ada yang ngundang Bu. Ya. Serius banget ya. Ibu-ibu kenapa? Lagi serius banget ya. Tadi kan udah minta maaf. Iya. Tapi kalau besok bener Bu. Jadi saya habis tes S2 benar. Nah besok iya. Saya besok pada subuh harus berangkat ke bandara karena 3 hari saya di daerah Jambi. Sebenarnya tanggal 19 saya pengen pulang. Tapi kata tuan rumahnya bilang biarin Ustaz jalan-jalan dulu di Jambi. Dia tahu daerah sini katanya. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Omannya orangnya banyak banget ini. Sebelum ditutup kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tapi saya pengen pantun dulu, boleh nggak Bu? Boleh. Pantun dulu kita. Boleh ya. Iya. Belum. Iya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, pulangnya Bu pasti bawa berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Bapak Ibu yang pengen punya mantu Ustadz, cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga kumpul kita di sini kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pulang semua di sini dalam keadaan dosa yang sudah dirotokin sama Allah. Sebelumnya kita sedikit zikir dulu ya Bu. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika atas ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.